Kita ngapain sih anjing? Gak tahu anjing. Ya selamat datang kembali di PPKM. Gue kadang gini ya, gue kadang bingung ketika kalau kita udah mau mulai tag nih. Apa openingnya gue gak tahu. Iya. Maksudnya kayak kalau misalkan selamat datang. Ya, itu kurang basic banget anjing. Ya makanya gue set. Kenapa kita langsung ke topiknya aja kalau gitu? Cepetan anjing. Lu kayak baru mulai langsung. Biar langsung tiba-tiba tek lu. Iya. Lu tau gak sih? Iya kayak kemarin ada setan guys gitu. Kayak anjing what the fuck bro. Gak ada openingnya. Gak ada bridging sama sekali. Iya. Tapi kayak kayak apa ya, menurut gue agak bingung kalau gue ya. Gue pribadi kepentok. Kalau menurut gue pribadi gue tuh bingung ketika ini mau mulai tag tuh. Terus apa openingnya yang bagus gitu. Selamat datang di PPKM. Udah apa lagi anjing. Aduh anjing. Ya udahlah. Jadi selamat datang kembali di PPKM episode 3 guys. Episode 3. Gak kerasa. Tak terasa SBY sudah menang. Padahal baru episode 3 gak kerasa. Kerasa lah. Enggak lah, gak berasa. Tiba-tiba bulan ini udah mau selesai. Udah selesai dong. Oh iya udah September malah. Luar biasa. Di saat kita tag ini udah September. Oh my god. Gak tahu ya, ini nanti di uploadnya kapan kita gak tahu. Iya, tergantung editor. Editornya suka salah ngedit dulu. Bener. Episode 2 banyak koreksi. Anjing. Iya, udah gak apa-apa lah. Yang penting masih bisa dinikmati ya kontennya ya. Betul, memang gue selalu bisa dinikmati dengan baik. Semoga. Betul. Kok lu? Enggak, maksudnya kita, konten kita. Maksud gue konten kita. Gue salah. Emang kalau perek lanang beda. Wah anjing perek lanang. PL. Perek lanang. Ada anjing. Oke, di episode kita di episode 3 ini kira-kira kita mau ngebahas apa? Nah ini sebenarnya gue tuh belum nemuin nama segmen yang bagus sebenarnya. Kalau kemarin kan udah apa? PLTU. Iya PLTU. Episode 2 tuh ya kan, sama TK1 meracau. Sama episode selingan kita ada TKP. Gitu kan. Yang punya singkatan sendiri. Nah kali ini kita mau bahas setan. Cuman kita nggak mau horor ya. Iya horor. Cuman kita nggak mau stuck di horor doang. Paling nanti ada pembahasan yang mungkin konspirasi kita akan bisa bahas. Tadinya itu. kita sempat mau pakai PNS, iya pergibahan negeri setan teman-teman. Gue pikir Padepokan negeri setan. Enggak anjing. Kenapa ya lu suka banget sama Padepokan anjing? Kayak kece aja gitu Padepokan anjing. Gitu, tadi mau PNS, cuman kalau PNS itu kayak segmented banget ke setan-setanan. Iya kan? Benar, karena menurut gue ketika udah disegmenkan ke setan-setan doang, topik kita akan habis. Bener. Gue di segmen yang ini gue tuh pengen bahas gak cuma setan doang sebenarnya. Kayak misalkan kita bahas teori-teori konspirasi tentang alien gitu-gitu segala macam. Hitler mati di Garut. Iya, atau mungkin sebenarnya Atlantis itu di Indonesia. Waduh jauh banget bang. Bumi itu bulat atau datar gitu. Hollow Earth. Itu ya, juga menarik teman-teman. Yang katanya di Antartika itu adalah benteng, di luar tembok, itu ada dunia lain lagi. Di luar gitu. itu ada Titan kan. Bukan kita anjing. Enggak. Kita Attack on Titan beda. Beda. Ya, itu cuman kita belum tahu sih ini segmennya apa, nanti biarin editor yang nyari. Ya, ntar dia mikir untuk judulnya bagaimana. Ini saat ini kita akan fokus ke setan terlebih dahulu, teman-teman. Gitu. Kebetulan memang kayaknya nada bicara kita harus diubah deh. Karena kan ini bicara tentang setan. Kayaknya kita harus lebih serius. Benar, harus lebih serius. Karena ini membahas horor-horor supaya terkesan menyeramkan. Iya, dan juga kebetulan sekarang jam 12 malam, teman. Tai banget. Padahal mah jam 4 anjing. Jam 4. Bentar, gue mau bikin gimmick dikit dong, guys. Pas gue ngomong pembahasan negeri setan, cetak-cetakin Oke. Ayo, 1. Sekarang sini. Ya, itu betul. Ya, saat ini kita akan membahas pergibahan negeri setan. Tai banget anjing. Itu keren banget. Oke, ntar gue mau ada sound effect-nya, gak mau tau. Harus kayak gitu anjing, bagus. Oke, nah. Kita akan bahas horor-horor karena kita berdua lumayan punya banyak pengalaman horor. Betul. Terutama kalau gue tuh ketika kita lagi SMP. Betul, saya berteman dekat dengan mereka. Satu rumah soalnya. Oh iya. Iya, di rumah tetangga kan gue. Di rumah gue juga ada, cuman kalau buat gue ya, gue tuh gak pernah yang kayak ditampakin gitu loh. Oke, lu gak pernah ditampakin? Gak pernah. Gue tuh selalu dengar bunyi-bunyi dari gue kecil. Gue tuh selalu dengar bunyi-bunyi doang. Dan kadang bunyinya tuh annoying.
Enggak. Jadi misalkan kayak kebanyakan pernah waktu itu siang bolong gitu ya, gue sendiri di rumah. Siangnya bolong. Real. Bolong. Parah. Panas banget berarti itu. Panas. Siang-siang kayak entah jam 12 atau jam 2 gitu. Itu ada suara kayak panci jatuh. Anjing, gue tunggu banget. Iya, panci jatuh dan gue lagi di ruang tamu. Ketika gue ke dapur gitu, gue cari sumber suaranya, garing jatuh. Pancinya aman aja semuanya gitu loh. Gue balik lagi, ada suara kayak panci diketok-tok gitu maksud lu. Tok. Ya kan annoying kan ya. Suara anjing. Annoying kan ya. Parah. Itu setan ultras tuh anjing tuh pas itu. Nah, makanya gue tuh punya teori gini. Kan kita selalu dibilangin sama guru-guru agama kalau misalkan kita tuh jangan takut sama setan. Oke, jangan takut sama setan. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya setan tuh yang takut sama kita. Masa sih? Gua gak tahu. Masa sih gitu? Oke, katanya gitu. Oke. Tapi ketika gue buktikan teorinya terbukti. Oke. Jadi ketika dia annoying gitu, gue samperin kan ke sumber suaranya, diem hilang gitu suaranya. Bukan. Karena dia tahu lu yang punya rumah, Nyet. Iya sih. Dia tahu lu yang punya rumah. Oh gitu. Itu kalau di rumah gue kayak gitu jadinya. Terus lanjut dulu, ntar gue timpalin. Dia suaranya hilang, gue balik lagi ke ruang tamu, gue duduk lagi, suaranya ada lagi tak. Gue berapa kali balik gitu. Sampai gue make sure gitu loh, adek gue kan, gue ada waktu itu ada adek gue juga di rumah tuh. Gue berdua. Gue make sure, gue tanya, lu denger gak suara yang tadi gitu? Kata dia denger. Oke. Iya kan? Sampai akhirnya pas dia denger, gue balik lagi ke ruang tamu, ada suara itu lagi, gue kesel kan. Oke. Gue ke dapur, gue teriak, anjing lu kalau gue gitu, anjing lu kalau mau nampakin sini, gue gitu. Setelah itu nggak ada, hilang semua, suara hilang, guenya hilang. Oh lu hilang juga? Ini siapa anjing? Pokoknya setelah itu ya udah suaranya hilang aja gitu, nggak ada gangguan lagi tuh. Bentar, gue mau nyusahin editor. Kenapa? Hilang, oh my god, hilang. Nah, tapi kalau misalkan di tempat gue, sama kayak lu, kalau misalkan ditegur itu pasti langsung diem. Karena dia tahu play yang tadi gue bilang, dia tahu bahwa lo owner dari rumah. Dan kalau gue ancamannya untuk yang di rumah misalkan udah bertingkah, gue pasti terakhir. Sekarang gini deh, lo mau tinggal di sini atau mau gue usir? Yang bayar bukan lu. Tinggal diancam kayak gitu doang. Mereka nurut sih untungnya. Dan kalau yang di rumah gue emang bestie. Jadi kalau misalkan gue yang masuk segala macam, gue bertingkah segala macam gak masalah. Nah, tapi waktu itu kan si editor nih Osa, dia kan main ke rumah tuh. Terus gue lagi keluar kan. Nah, dia masuk lewat jendela karena gak ada orang di rumah. Dia kepo lah ke dalam tuh. Kayak gue tahu nih cerita nih. Iya, terus dia tiba-tiba pas gue nyampe dia lagi di dalam langsung keluar. Terus dia ngomong ke gue, katanya dia lihat apa? Lihat apa, Sa? Hitam-hitam, dia ngeliat hitam-hitam tuh. itu hitam-hitam kayaknya bapak lu dah. Bapak gue di peti lagi. Tapi kapan? Iya putih. Putih ya harusnya ya. Enggak, jadi emang saat itu gue lagi nyimpen black guy in the room. Big black. Iya, big black. Big black. Jadi kalau menurut gue ya setan tuh kalau misalkan setan yang ada di rumah lo, dia emang udah kenal sama lo. Jadi kalau ditegur tuh ibaratnya kayak udah kayak ya kita satu rumah aja gitu loh, tegur-teguran kayak udah nggak apa-apa. Itu sih kalau menurut gue kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan yang tadi kayak kita harus berani sama setan tuh takut sama kita, nggak juga sih sebenarnya. Kalau kata gue nggak juga. Nah tapi kenapa lu bisa ngomong gitu? Karena ada beberapa kejadian yang wow. Ya gitu. Coba ceritakan aja. Aduh gimana ya bang ya. Jadi gini, gue pernah lagi tidur. Gue tuh tidur sama siapa? Sendiri. Ini tengah malam. Ini kan aja. Enggak nih. Jadi gue lagi tidur, ya kan. Ini cerita udah gue ceritain di mana-mana sebenarnya. Nah, tunggu akan ceritain lagi di sini. Gue lagi tidur, posisi gue madep kanan. Terus tiba-tiba gue ngedenger kayak ada suara dengkul nyentuh ubin. Terus lu kayak gitu. Nah, terus gue kayak ada yang lagi sholat. Iya. Terus gue kayak ini ada suara apaan? Gue nengok dong gitu kan. Pas gue nengok, di situ tuh ada mbak pakai mukena. Cantik nggak? Gak kelihatan, dia ngebelakangin gue. Dia pakai mukena. Terus posisinya kayak orang lagi duduk di antara dua sujud. Oke. Ya kan? Oke. Nah, gue panik dong.
Pakai mukena nyet. Ngeri banget. Nyokap lu kali. Gua baca-bacaan. Baca apa tuh lo? Gua Karena serius. tahu gue. Enggak, gua baca-bacaan nih. Gua baca-baca apa yang gua tahu. Nah, ketika Setahu gua gue baca kan bacaan lu banyak nih kan. banyak, Misalnya Al-Fatihah atau mungkin tiba-tiba baca Bible kan. Matius kebetulan ya. Tahu. Nah, jadi gua baca Anas segala macam lah, gua baca-baca. Yang Tetap memang ya kalau ketemu setan bacanya itu ya. enggak, tergantung apa yang gue baca saat itu. Gue baca Anas dan ketika gue baca dia ngikutin bacaan gue. Dia lebih bagus dari bacaan yang gue baca. Dia lebih lantang, lebih lantun dan gue langsung kayak oke, saatnya gue tidur. Gak bisa lawan. Mungkin kata setannya gini. Tolol, gak pernah ngaji lu gitu. Wah anjing, ini udah lebih ngeri lagi, Mek. Sumpah ini tuh udah tingkat yang paling menurut gue. Oke, ini berarti gue lebih baik tidur sih. Timbang gue harus gimana. Lu karena panik dan ketakutan juga kali itu. Bukan. Maksudnya kayak lu kan kaget, panik juga kan. Bisa jadi di rasa panik lu itu ada rasa takutnya juga gitu loh. Mungkin. Iya, tapi bukan berarti mereka bisa ikut bacaan kan harusnya. Ya gue gak tahu iya ya. kan? Karena kan gue tidak pernah mengobrol dengan salah satu dari mereka. Gue juga enggak kalau ngobrol. Gak kuat, capek. Ya. Ada yang sih. Itu berarti itu pengalaman yang paling parah lu. Oh enggak, masih banyak lebih parah lagi. Masih banyak. Waduh. Gue banyak sih kalau ngomongin pengalaman sampai kemarin yang banyak banget yang ketempelan setelah gue dari Bogor gitu. Bocah kelas gue banyak yang ketempelan juga. Kalau gue ini sih kita flashback ketika kita SMP. Ketika SMP, oke. Ya karena menurut gue kejadian horor yang gue alami tuh lumayan banyak ketika waktu SMP. Karena kan SMP kan kita OSIS ya. SMP kita OSIS terus kadang kita suka bermalam di sekolah. Kayak lagi ada acara-acara apa. Oh gitu. ya. Dan yang menurut gue yang paling parah itu ketika kita, gue lupa namanya apa. P2E yang ke Cibodas. Yang ke hutan itu. P2E. Itu menurut gue paling parah karena ada beberapa kejadian sebenarnya. Pertama kejadian yang waktu kita kelas 7. Iya. Sama waktu udah jadi OSISnya. Iya. Kelas 8 gitu. Yang waktu kelas 7 yang gue ingat itu ketika editor kita ada 2 katanya. Iya, itu si Bagas yang lihat ya. Iya. Iya. Katanya editor kita ada 2 dan itu anjing. Itu lumayan, ketika gue dengerin kayak lumayan creepy anjing, ada 2 nih orang. Iya. Itu si Bagas juga mukanya panik. Ini yang kedua tuh cerita yang kebenarannya menurut gue masih kurang jelas. Karena yang ngasih tau ke gue tuh seingat gue lu. Maksudnya ngasih tau ke gue tuh lu. Tapi ketika kita obrolin lagi nih, ketika kita udah gede gitu, udah jauh setelah itu, ternyata lu gak pernah cerita soal itu. Lu gak inget malah. Itu yang mana? Yang gue ada 2, yang lu ngeliat gue ada 2 dan lu ada 2. Iya, yang lo cerita waktu kamar mandi kan? Iya. Yang gue ada 2. Iya. Jadi ceritanya gini guys. Jadi waktu itu P2E kita tuh di hutan Cibodas gitu kan. Di Cibodas itu kita tidurnya di ada apa ya, semacam wisma kayak Padepokan. Kayak pondok. Wah, pendopo. Pondok gitu, kayak pendopo gitu. Pendopo. Ada kejadian tapi ntar dulu. Ini gue ceritain yang kata gue ada 2. Oke. Jadi gini ceritanya. Jadi waktu pas jam makan. Siang tuh berarti ya? Enggak siang. Jam makan apa berarti? Malam. Jam makan malam. Oke. Pas jam makan malam itu tuh gue sama dia. Gue gak tahu nih ya. Karena ini tuh ada di core memory gue. Tapi dia gak ingat. Iya. Aneh. Iya. Iya kan? Ini ada di core memory gue. Dan dia yang cerita ke gue. Tapi dia gak ingat. Jadi gue sama dia jaga tempat makan gitu. Jaga pintu makan. Supaya antriannya tuh gak berantakan dan gak nyelak-nyelak gitu. Terus ketika kita lagi jaga itu ada satu teman kita ngebawa adik kelas kita yang lagi sakit. Nah dia tuh minta anterin ke Wisma Putri yang kedua yang ujung itu. Karena kan emang tempatnya agak jauh. Kayak mungkin sekitar 100 meter, 50 meteran. Dan gelap. Dan ya emang di sana tuh gak ada orang gitu. Orang-orang lagi pada ngumpulnya di area depan gitu loh. Di area tempat makan itu. Jadi kan mungkin agak takut ya. Terus akhirnya yang pergi, yang nganterin mereka itu gue. Singkat cerita gue nganterin mereka, ngambil barang-barang keperluan mereka kayak kaos kaki sama
sama minyak kayu putih apa gue lupa waktu itu. Pas gue balik ke tempat makan, dia nggak ada. Dia nggak ada, gue cari-cari kemana nih orangnya kan, gue tungguin tuh di situ. Sampai akhirnya gue ngeliat dia balik dari kamar mandi, terus ngeplak kepala gue. Kayak lu kemana aja? Kenapa lu ninggalin gue gitu? Dan di situ gue bingung kan, maksudnya apa? Gue nggak tahu kan lah. Apaan sih orang gue aja baru nyampe situ loh. Tapi dia udah nanya gue kemana aja gitu kan. Padahal kan dia sendiri ngeliat kalau gue tuh cabut buat nganterin adik kelas gitu kan. Terus habis itu gue diajak cabut gitu dari tempat kantin itu, terus diceritain kan kalau ternyata dia tuh udah ngeliat gue balik dari tadi, dan dia sama gue sama apa ya jatuhnya, gimana yang nyebutnya ya, Siapa sih? sama setannya gue. Oke, sama setannya gue. Setannya gue Ya, oke. yang katanya ada 2 itu, Doppelganger. ya doppelgangernya gue itu ke kamar mandi sama dia ketika dia udah selesai coli minggu. Ketika dia udah selesai kencing gitu, dia masuk ke bilik, dia ngetok bilik dulu, dia ngetok bilik yang tempat gue masuk itu, dan gak ada orang. Pas dia cabut dari kamar mandi, dia ngeliat ada gue di depan kantin. Iya. Makanya dia ngeplak gue. Coba kesaksian lu gimana? Gue nggak jaga ruang makan. Nah itu. Gue sama sekali nggak jaga. Pada saat itu gue nggak di ruang makan. Gue ke ruang makan itu untuk ngantri makan, bukan buat jaga. Dan gue nggak jaga. Jadi ketika gue balik, memang gue nggak inget sih kalau misalkan gue kamar mandi sama lo pada saat itu. Yang gue inget adalah satu, gue nggak jaga ruang makan itu. Apa lu inget nggak kalau misalkan kita sempat ada momen dimana kita di depan ruang makan gitu loh. Terus gue cabut buat nganterin si teman kita ini. Enggak, karena gue lagi nggak di ruang makan. Nah jadi sebenarnya yang ngeliat ada orang ada 2 tuh siapa? Jadi yang ada 2 tuh lu apa gue? Itu loh. Itu pertanyaannya. Karena gue nggak ada di ruang makan saat itu. Gue memang nggak ada di ruang makan. Jadi gini kan, OSIS memang kebagian makanan nanti. Iya betul. Jadi mereka dulu, anak-anak duluan kan. Iya betul. Nah itu tuh gue, seingat gue di ini deh. Pokoknya kan habis pada sholat isya. Jadi gue bareng sama Pahum, ya kan, guru agama kita, di bangku depan. Itu lagi pada gitaran. Oke. Nah bareng sama Kang Oman. Kang Oman juga duduk di situ. Udah di situ sampai anak-anak udah mulai sepi, baru gue masuk ke ruang makan. Nah itu masalahnya gue bener-bener inget banget, bener-bener apa ya? Ini tuh nggak bisa dibantah karena gue bener-bener inget banget, sampai sejelas itu gue ingetnya. Yang gue inget itu. Jadi sebenarnya yang ada 2 tuh siapa? Iya, jadi sebenarnya gue nggak ada di situ juga. Masalahnya gue seingetan gue lagi nih, ini tuh cerita sering kita ceritain waktu kita SMP gitu. Tapi untuk urusan doppelganger ya, untuk urusan orang ada 2, lu juga pernah kan? Pernah, tapi kayak lu gak usah diceritakan. Yang ini soalnya embarrassing moment juga. Tapi memang ibarat gini, singkatnya adalah gue ngelihat orang lagi tidur, gue mau nyelimutin dia. Terus ketika habis gue selimutin, gue pergi ke ruang makan, gue ketemu sama si orang ini. Orang ini lagi di ruang makan juga, makanya gue kayak, lah kok lu ada di sini? Orang tadi habis gue selimutin gitu kan. Pas balik gue balik sana, ternyata si selimutnya itu di ubin dengan posisi yang ketika gue nyelimutin si orang ini. Ding. Itu anjing sih. Gue juga langsung kayak ding. Gue bingung banget anjir. Tapi emang menurut gue malam itu chaos banget ya. Itu chaos. Karena itu kan kejadiannya aja baru jam 8 gitu. Iya. Udah ada kejadian itu, dan yang lebih parahnya lagi ketika api unggun mungkin sekitar jam 10 jam 11-an. Itu udah kesurupan. Lo tau gue Aspro gak sih? Apa? Aspro apa? Astral Projection Oke, Tau gak? Enggak. Lu gak belum dengar ceritanya gue? Enggak. Ya udah gak usah. Ya. Gue gak mau ceritakan itu juga sih sebenarnya. Gue cuma nanya dia, lu tahu apa enggak? Itu kejadiannya sebelum kita lihat Mbak turun dari pohon. Ini orang gak tahu Mbak turun gimana. Ini yang menarik. Jadi pokoknya kita habis bikin pop mie segala macam. Dulu mending menurut gue secara timeline dulu deh. Gue gak mau yang. Jadi gini, pokoknya kita di ruang makan. Di ruang tidur. Tidur mana? Cowok-cowok. Oke. Kita pada duduk di situ tuh di tangga. Awalnya kan. Kita duduk di tangga, ngobrol-ngobrol. Gue hilang tuh pada saat itu. Gue hilang terus gue balik lagi. Gue ngerasa gak nyaman karena udah badan gue tiba-tiba dingin banget. Maksudnya hilang? Iya gitu dah pokoknya. Oh. Ya. Terus gue lagi ngurusin pop mie waktu itu. Iya, karena kita minta pop mie ke Kevin Dennis. Kevin Dennis kalau Anda menonton, terima kasih banyak. Nah, terus ketika dari situ kan kita pindah ke Wisma Cewek tuh. Iya, Wisma Cewek yang paling ujung. Yang paling ujung ya kan, yang seberangnya Wisma Cowok tuh. Iya, Wisma 2. Karena gue udah mulai gak nyaman tuh di situ. Nah, akhirnya kita duduk di situ. Setelah duduk, lu kan nyender ke gue juga kan.
Gua tuh nyender ke tembok. Ini jadi kan ini gua. Apa namanya? Ini kan batas pintu kan? Iya itu. Kusen ya? Kusen. Lu nyender ke kusen kan di samping Oh. gue. Di sini gua perdana, di sini siapa gitu satu lagi. Enggak, kita bertiga doang. Oh, kita bertiga ya? Sama Rafid apa? Enggak, pokoknya ada satu di sini nih. Kita bertiga doang. Enggak, sama Rapid. Ingat gua. Kita bertiga doang. Ada satu yang tidur di paha gue yang kiri, jangan gitu anjing. Itu gue ingat, sumpah gue ingat ini anjing gue ingat kita bertiga. Ini soalnya kita tuh dapat pominya tuh cuma 2. Enggak, sama Dimas. Kita tuh dapat pop mie cuma 2. Pop mie cuma 2, emang kita doang yang makan kalau pop mie. Cuman yang 2 ini dia ngikut jaga karena kita kebagian kamar. Jadi yang kanan 2, yang kiri 2 pembinanya. Seingat gue tuh kita cuma 3. Kagak, kita berempat. Itu siapa goblok yang di paha lu? Dimas kalau enggak Rapid. Bukan. Dimas kalau enggak Rapid. Lu lihat dulu mukanya. Dimas kalau enggak Rapid itu yang gue inget, putih soalnya kulitnya. Iya, siapa tahu. Enggak gitu anjing. Oke, gue lanjut ya. Jadi ketika gue mereka pada tutupan, dia juga gue kira tidur si Juple nih. Karena muka gue tutupin pakai kupluk. Ya, nah itu tuh momen paling anjingnya adalah ketika gue lagi ngeliatin ke pohon. Jadi mata lu tuh kayak kerasa kepanggil ke satu jadi pohon. Jadi tempatnya gini, jalanan gede gitu, jalan lurus gitu, dan di sebelah kirinya ada pohon gede dan ada semak-semak gitu. Jadi posisi ini Wisma Cewek, dia begini. Ya kan, ini jalan udah lurus ke depan. Nah di sebelah sini nih ada pohon. Iya, ya kan? pohon gede. Di sebelah sini itu ada pohon gede. Nah mata gue tuh kayak kepanggil ke si pohon itu kan. Nah ketika gue ngeliat ke pohon, itu tuh ada mbak-mbak ya. Ini ada mbak-mbak ya. Mbak-mbak turun dari pohon, dia merangkak Kepalanya di bawah. Merangkak ya ke bawah kayak nggak ada gravitasi anjing, kayak melawan gravitasi. Dan rambutnya dan kainnya panjang naujubillahi min jalik. Gue mah kalau dari POV gue karena kan gue juga ngeliatnya gak terlalu jelas ya, karena kan pas muka gue tutup pakai kupluk itu tuh gue gak tidur, gue masih melek. Karena kalau kita kan kalau misalnya ngeliat dari balik kupluk itu kan kayak ada lubang-lubang kecil gitu ya kan, dan buram-buram gitu. Iya, gue ngeliatnya tuh sosoknya tuh kayak cuma kayak cuma bayangan siluetnya cuma hitam doang gitu loh. Hitam doang terus ngerangkak ke bawah, yang gue inget itu. Bisa jadi yang lo liat hitam doang itu rambutnya, karena rambutnya melawan gravitasi. Masalahnya bentuknya orang, masa rambutnya bentuk orang anjing? Iya enggak, rambutnya ke atas, jadi kayak badannya tuh ketutupan sama si rambut gitu loh. Gue tau pokoknya karena rambutnya ke atas gitu. Gue ingat tuh itu sosoknya hitam terus ngerangkak ke bawah gitu. Itu tuh kayaknya najis banget dah kalau lihat mah. Demi Tuhan dah, gue mah ya Tuhan. Ih sumpah. Oke, terus abis itu lu gimana? Nah, kan lu cabut tuh, tahu gue. Sumpah, itu tuh pas turun, gue tuh langsung berpikir ancaman selanjutnya adalah apa? Karena gue nggak tahu kan ketika dia merangkak ke bawah apakah dia langsung jump scare ke muka gue kan, kayak dia merangkak gitu kan, kayak anjing ribetnya. Ih, gue mah amit-amit jebong bayi gue mah. Tapi dari situ karena gue merasakan ancaman yang cukup besar ya, karena mbak-mbak ini turun dan gak tahu kemana. Dan dia ninggalin kita semua. Gue tinggal semua yang ada di paha gue dan di sebelah gue. Gue tinggal karena gue takut. Gue ditinggalin buat mati gitu. Nah itu, jadi dari situ gue lupa. Gue ngeliat lagi dia cabut lagi, gue anjing dia cabut lagi. Berarti yang gue liat bener gitu kan. Nah, tapi kan masalah kalau lu mau cabut lu harus lewatin pohon itu kan. Iya. Iya itu anjing banget. Lu tau, kalau lu perhatiin gue nggak lihat ke pohon, gue bongong. Enggak, kalau gue ketika lu cabut itu kan gue masih nggak percaya ya, kayak ini bener apa enggak gitu yang gue liatin. Nah ketika lu cabut, gue kan masih di situ. Karena gue nggak tahu mau kemana lagi gitu loh. Terus kan dia turun ke semak-semak gitu. Iya. Dan itu kepalanya masih di situ anjing. Iya, makanya gue buang muka pak, makanya gue. Ketika lu cabut mukanya kepalanya masih di situ. Dia masih di situ, Nah setelah itu gue nggak tahu, gue hilang. Sama gue juga nggak inget. Abis dari situ gue kemana gue nggak inget. Nah ya gue inget. Kalau sesuai timeline, setelah itu lu ketemu yang tadi. Ya yang gue nyelimutin gitu, itu sesuai timelinenya. Sesuai timeline gitu ya urutannya gitu. Nah itu pengalaman kita zaman SMP lah ya. Zaman SMP. Itu parah-parahnya sih di situ. Parah banget. Itu paling parah sih menurut gue. Paling kenceng. Nah sisanya play, lu di umur sekarang nih ada nggak kira-kira yang kejadian-kejadian yang lo dapat? Kalau udah dewasa gini ya, sebenarnya gue nggak ada lagi. Gue nggak, maksudnya kalau kita lihat dari waktu pas kita SMP gitu ya, gue nggak ada yang separah itu sih. Oke. Mungkin waktu SMA ada. Oh karena lu nyantri kan ya? Iya, dan itu lumayan lumayan serem sih kalau menurut gue. Itu bener-bener gue ngelihat yang real sejelas itu.
Cewek. Iya. Oke. Mbak Kun. Oh, kuntilanak. Iya. Sejelas itu. Jadi singkatnya waktu itu gue pesantren gitu kan. Gue kan kalau di pesantren itu ada sholat tahajud kan. Oh, ada tahajud. Jadi bangunnya tuh sekitar jam 2. Jam 2. Nah, kebiasaan gue ketika lagi sholat tahajud itu gue ketika baru bangun gue langsung mandi. Jadi langsung mandi supaya pas paginya mau sekolah tuh gue mandinya enggak ngantri. Oke, jadi lu gak perlu mandi lagi tuh. Iya, jadi gue gak usah mandi lagi karena udah mandi. Paling kayak cuma cuci muka. Oke. Nah, gue tuh mandi biasanya pokoknya yang biasa mandi jam segitu tuh ada 2 orang. Gue sama teman gue. Lu berdua tuh mandi bareng? Enggak. Oh enggak? Enggak, gue kira mandi kamar mandi kayak ini tau gak sih lu? Enggak. Kayak kolam renang gitu loh. Yang gede. Terus ada shower banyak. Enggak. Oh gitu. Paling bentuk kamar mandi tuh kayak misalkan luas nih kotak. Bukan ada kotak. shower. Tapi keran buat wudu. Oh jadi lu mandi di tempat wudu? Ada lorong lagi. Ada sih sebenarnya tapi bukan gua. Oh ada yang mandi di tempat wudu? Ada. Oke. Udah ntar aja, jangan dibahas. Oh iya. Ada lorong lagi itu kiri kanan biliknya. Oh. Jadi kalau yang kiri itu biliknya buat real mandi doang. Kanan? Yang kanan bisa buat boker. Oh. Kalau ada klosetnya kalau yang kanan. Berarti kalau gue mau boker pindah bilik ya? Ya sebenarnya lu mau misalkan lu mau mandi sambil boker. Ya lu bilik kanan. Misalkan lu enggak kebelet mau mandi doang ya udah lu bilik kiri gitu. Oh, berarti di kanan bisa sambil boker juga. Bisa. Oh, double tuh ya. Double job benefit. dia. Iya. Double job. Jadi waktu itu pas gue bangun jam 2 itu, tahajud itu. Oke, tahajud. Gue mau mandi dan biasanya kan gue ngeliat ke kamar mandi tuh ada temen gue lagi megang handuk atau apa gitu kan biasanya. Oke. Nah, karena sama-sama baru bangun gitu kan. Iya. Nah, pada saat itu nggak ada siapa-siapa, udah sepi. Oke, udah sepi. Ya udah, akhirnya gue langsung menuju si bilik paling pojok yang sebelah kanan yang ada toiletnya. Karena biasanya di situ ya gue nongkrong dulu gitu, kayak misalkan ya sebenarnya gue nggak boker tapi gue pengen nongkrong aja, ngilangin ngantuk gitu, sama ngumpulin niat buat mandi, ya kan? Gue nongkrong sambil gue nyalain keran, ngisi bak kan. Dan itu tuh keran yang, lu tau gak sih keran yang kalau nyalanya tuh full, lu tau gak sih keran masjid yang besi yang kecil kalau lu nyalain tuh air gitu. Oh langsung wah gitu. Iya, keran kayak gitu kan, berarti kan suaranya lumayan kenceng ya. Oh iya lumayan. Ketika gue lagi jongkok itu, gue dengar ada suara orang masuk ke bilik satu bilik di sebelah gue. Jadi di bilik gue kosong sebelah sini. Oke. Sekat satu. Iya. Satu bilik setelah gue. Iya. Jadi kan pintu kamar mandinya itu kan besi ya. Jadi ketika ditutup dan dikunci, diseklekin gitu, ada suaranya. Kedengeran pasti kan. Kayak ceklek gitu. Iya. Ada lumayan suara kenceng dar gitu kan. Oke. Terus ada suara keran. Jadi gue pikir, oh temen gue mandi. Oke, jadi lu kayak ya udahlah. Gue mikir kayak udahlah, temen gue kali mandi. Udah biasa gitu kan soalnya. Iya, udah biasa. Ketika itu udah gue singkat cerita gue mandi segala macam, gue kelar mandi, gue keluar. Pas gue keluar, gue baru ngeh, kok nggak ada suara orang mandi, nggak ada suara keran, dan nggak ada suara orang keluar dari kamar mandi. Oke. Gue baru ngeh tuh kayak, pokoknya jadi kayak gue sempet diem dulu di depan pintu. Pas gue buka, gue diem dulu. Kok nggak ada suara ya? Kok nggak ada suara orang keluar ya? Apa mungkin emang gue nggak sadar karena gue lagi mandi gitu kan? Ternyata dia udah keluar duluan gitu. Ya udah pas gue jalan mau cabut dari kamar mandi, gue ngeliat pintu bilik yang tadinya ada orang itu tuh nggak ketutup, nggak kebuka juga. Jadi kayak mungkin setengah atau enggak setengah sih, kayak seperempat atau gitu, seperempat kebuka. Gue ngelewatin. Jadi pas gue ngelewatin itu kan gue bisa ngeliat di sela-sela yang sel itu kan. Iya. Itu tuh gue ngeliat ada cewek baju putih, rambutnya panjang, lagi nunduk gitu madep ke keran sama apa ya? Sama bak itu. Kerannya nyala? Kerannya mati. Jadi misalkan ini pintu nih, gue baru sampai sini. Tuh gue udah lihat. Pas gue sampai sini, kan itu kebuka dikit tuh. Gue lihat lagi jelas. Oh dia punya tangan. Ya kelihatan maksudnya kayak tangannya gitu. Iya oke. Ya bukan cuma putih. Gue pikirnya itu kayak misalkan baju di gantung atau apa gitu kan. Tapi ini gue bener-bener ngeliat kayak ya udah kain putih ada rambutnya, tau gak sih lu? Kain putih berambut. Iya. Wow. Itu gue panik.
Gue panik, gue agak cabut, gue lari gitu ya. Ke arah depan udah mau ke kamar gue. Pas gue sampai di depan kamar gue baru ketemu sama temen gue mau mandi. Temen gue baru mau mandi. Terus dia ngeliat gue kan, lu kenapa? Enggak gak apa-apa, lu mau mandi? Kata gue gitu kan, iya gue mandi. Ya udah mandi. Goblok, gak dikasih tahu anjing, gak dibilangin. Anjing emang. Nggak, cuman maksud gue harusnya lu bantuin, Play. Bantuin apa? Siapa tahu dia ngeliatin keran bingung. Kan dia tembus. Ini gimana ya nyalainnya? Iya. Aduh, gue mau cuci. Males banget. Gue mau cuci kaki tahu. Masalahnya asrama gue tuh asrama baru banget jadi gitu. Jadi asrama gue tuh kan di lantai 3. 3, oke 3. Kan 1, 2, 3. Ya kan? Belakangnya tuh pohon bambu. Oh, pohon bambu. Iya, mungkin ya. Ini menarik buat dibahas next episode nih. Oke. Pohon-pohon dan juga mitos-mitos nih. Oke. Bisa mungkin nih, ya, mungkin nih. karena itu kali ya. Pokoknya untuk ya kalau misalnya udah dewasa ini yang paling parah sih itu menurut gue. Oke, SMA tuh ya, berarti ya, masih zaman-zaman sekolah ya. Iya. Kalau udah yang kayak udah sekarang akhir-akhir ini nggak ada, paling suara-suara doang sih gue. Masih di suara-suara aja paling. Iya, sama. Kadang gue gini ya, kadang gue kalau misalkan lagi jalan naik motor gitu malam-malam, entah kenapa, mata gue kadang kayak tadi kayak itu, kayak lu gitu, kayak suka tiba-tiba melihat ke satu arah tanpa sengaja aja gitu loh. Tahu-tahu misalkan ada kayak bayangan hitam gede, tapi pas gue tegesin gue nengok lagi, itu nggak ada. Oh iya. Nggak ada apa-apa, kayak gitu-gitu doang paling. Kalau untuk saat ini gitu loh, kalau lu? Kalau gue sebenarnya untuk ini menarik yang tadi lu bilang kalau ngeliat nggak pernah, tapi suara-suara itu sering. Sebenarnya kalau menurut gue justru yang lebih mengerikan itu yang suara. Kenapa tuh? Kalau suara tuh kan mereka bisa nyentuh berarti kan. Iya kan? Iya kan? Logikanya kalau yang lo lihat, jadi setan itu bukan dua jenis ya. Lebih ke penggolongan, ada yang memang lo lihat tapi dia tidak bisa menyentuh barang, ada yang tidak terlihat dan dia bisa menyentuh barang. Nah, versi kuat dari ini dua, terlihat dan bisa menyentuh barang, itu yang akan lebih mengerikan lagi tuh. Jadi yang menyentuh barang ini berarti kan dia fisiknya padat, ya kan, 3 dimensi, ya kan. Sedangkan mereka yang tidak bisa menyentuh barang itu 2 dimensi. Kalau dia bisa nyentuh barang berarti dia bisa nyentuh lu dong. Logikanya itu sebenarnya yang tapi lebih kadang ngeri. Suaranya tuh bukan gue pernah jadi kayak suaranya tuh bukan suara barang, kayak suara gitu-gitu. Oh iya, itu gue pernah kejadian lagi di rumah. Gue juga di rumah. Jadi ini kalau waktu pas gue masuk malam gitu, kerja masuk malam, jadi kan sebelum gue berangkat biasanya gue tidur dulu. Oke. Gue tidur di kamar nyokap. Karena kamar nyokap gue kan adem tuh. Kalau gue numpangnya bentar, tidur bentar di kamar nyokap. Sendirian, nyokap gue di luar gitu. Oke. Gue tidur madep ke kiri gitu misalkan ya. Madep ke kiri gue rep-repan. Gue ketindihan. Udah ada rasa kayak aduh ini kayak gue mau ketindihan nih kan. Akhirnya gue putar balik madep kanan, aman. Tapi gue gak bisa tidur. Ada suara itu? Enggak, gue gak bisa tidur. Lu gak bisa tidur aja? Gak bisa tidur aja. Akhirnya gue madep kiri lagi, gue coba. Mungkin udah gak ini kali ya, udah gak. Gue mikirnya mungkin udah gak rep-repan lagi nih. Iya. Pas gue madep kiri lagi, rep-repan lagi. Oh, rep-repan lagi? Iya, gue muter balik lagi. Sampai mungkin ada beberapa kali gue muter balik. Sampai akhirnya pas ketika gue madep kiri lagi, udahlah bodo amat, gue pasrahin rep-repan. Lu lawan? Akhirnya rep-repan. Jadi pas rep-repan itu gue ngedenger suara-suara kayak itu gue pernah kejadian juga tuh. Jadi gue lagi di depan rumah. Gue lagi malam-malam tuh. Oh, gue malah lagi masang tali sepatu. Itu jam 2 pagi tuh. Masang tali sepatu jam 2 pagi ngapain anjing? Paginya gue mau kalau gak salah gue mau kemana ya? Mau ke Bandung apa ke Sukabumi apa kemana gitu, gue lupa. Emang harus jam 2 pagi? Karena gue berangkat jam 5. Ya, emang gak bisa pas lu mau berangkat pasangnya? Gue kaget, Rauk, anjing palanya nongol, babi. Anjing banget gue kaget, astaga ya Tuhan. Dia ngintip doang anjing. Nah gue lanjut ya. Nah jadi kenapa gue jam 2 pagi? Karena gue gak bisa tidur. Terus daripada gue gak ada kegiatan, gue gabut. Ya udah gue belum goblok. Gue udah itu. Nah gue jadi pas lagi masangin tali sepatu itu kan depan rumah. Oh, oke. Gue lagi masang kan. Sebelum gue masang, gue ngelihat dulu ke belakang. Jadi ini kan rumah gue masuk gitu kan. Ini rumah gue di sebelah kiri, ini jalan umum. Di depan ada perempatan. Anjing. Sorry guys. Jadi di ini ada perempatan. Nah di perempatan itu ada pos. Biasanya anak-anak pada nongkrong di situ. Sampai pagi biasanya. Terus gue lihat dong kayak, oh
nggak ada masih ada orang gitu kan. Masih ada 3 orang lagi pada main gitu, pada ngerokok. Terus gue ya udah gue masang tali sepatu. Biar gue ada temennya aja gitu loh. Maksud gue mereka masih bangun fine gitu kan. Bagus. Bagus. Jadi kalau gue teriak tolong kedengeran. Mereka juga langsung kayak, "Oh, kabur gitu kan." Pasti mereka kabur juga. Kabur bukan. Enggak nolongin, enggak bakal. Nah, terus gue masang tali sepatu. Terus enggak lama tuh ada suara kayak gitu, kayak jauh banget, suaranya jauh banget. Nah, katanya kalau jauh tuh dekat. Ntar dulu. Ini menarik nih. Karena awalnya kan jauh. Terus gue kayak, suara apaan sih, aneh banget. Gue kira tuh bocah-bocah gitu loh. Jadi pada iseng gitu kan. Karena ngeliat gue ngintip. Terus dia mau ngisengin gue. Gue intip dong. Pas gue intip, bocah di pos udah gak ada. Waduh. Terus gue kayak, lu dibawa ke dunia lain tuh. Nah, gue kira pada pindah kan ke rumah gue. Jadi kayak pada mau ngerjain gitu. Okay. Mau nakutin. Terus gue akhirnya keluar pagar, gue ngintip udah gak ada orang. Ternyata kosong tuh kan. Gue kayak, halu kali gue gitu kan. Gue mikirnya halu. Gue lanjut dong masang tali sepatu. Si bodoh ini, walaupun ada keanehan ya, si bodoh ini sudah menyadarkan, sudah menyadari gue ada anomali dan masih gue gas. Alomani, betul anjing. Terus ketika gue masang tali sepatu lagi, nggak lama si suara yang jauh itu makin lama, makin dekat, makin lama makin dekat. Sampai suaranya bener di sebelah kuping gue, di kanan gue, dan gue gak berani gue masuk ke dalam anjing. Ada ininya gak ada lu kerasa ada angin gitu? Ada orang hembusan. Iya kayak ada orang gitu, kayak ada. Dan cuman gak ada bau yang menyengat atau apa, kayak bau mulut gitu, gak ada sih untungnya. Itu gue dari jauh makin lama makin dekat. Terus gue kayak, anjing ini ngeri banget. Ini sampai suaranya bener-bener di sini gue nih. Dan di sini gue nih kayak ada yang napasnya, kayak ada yang gitu. Anjing aneh banget, gue langsung masuk ke dalam bangsat, dah gue matiin lampu. Matiin lagi lampunya? Iya, gue gak bisa kalau gak matiin lampu. Oh tidur gitu? Iya, tapi gak tidur juga, intinya gue nyetel lagu anjing, pakai earphone. Gak tahu dia tidur di sebelah lu. Kalau itu udah sering. Itu udah sering, bukan tidur tapi keduduk ya, ada yang duduk di sebelah segala macam. Oke lah, it's fine lah. Yang penting gak ngeganggu aja. Jangan ngelus-ngelus kaki gue aja. Ribet kalau dia bangun. Ntar kalau bangun ribet. Ntar kalau gue bangun ribet, lu mau berantem sama gue? Dia tuh, aduh gue bingung ya ngomongnya gimana. Ini kan kita lagi cerita serem, tapi tetep aja mesum gitu menurut gue. Enggak. Emang cabul, C-A-B-O-L anjing. Cabol anjing. C-A-B-O-L anjing. Cabol anjing. Gue mah CBL anjing. Cabul. Enggak, cebol anjing. Anjing cebol. Perkenalan nama saya Muha CBL. Apa? Cebol. I'm cebol. Jadi ya apa ya, menurut gue banyak kejadian-kejadian horor di kita gitu ya. Iya banyak sebenarnya kejadian horor tuh banyak banget. Ya gimana ya, kita mau kita logikakan tuh susah. Apalagi kalau lu lihat. Iya kan, apalagi kalau lu mikir kalau misalkan gue ngelihat gitu tuh kayak ini gue halu kali, gue lagi kecapean kali gitu. Cuman kadang kayak kalaupun emang kecapean kita terlalu jelas. Dan apalagi yang tadi tuh kan gue bangun tidur, kecapean dari mana? Iya dan mungkin gue masih ngantuk kali gue. Tapi kan baru habis mandi gue. Ada momen dimana lo lebih capek dari ini, tapi lo nggak ngelihat gitu loh. Iya kan? Itu lebih lucunya gitu, kayak kalau lo mikir kecapean, gue pernah lebih capek dari ini, tapi gue nggak lihat apa-apa. Dan kenapa gue kayak baru capek segini, gue udah ngelihat gitu loh. Ya, betul. Itu anehnya di situ sebenarnya menurut gue. Jadi kalau gue sih memang ya udah jelas gitu kan, memang ada ya ada gitu. Bukan kalau gue sih percaya kalau misalkan setan itu sebenarnya memang ada gitu. Iya. Tapi sebenarnya yang kadang masih gue ragukan itu apakah benar kita bisa ngeliat atau enggak. Tergantung orangnya kalau itu. Itu kadang gue masih ragukan. Karena setiap orang itu punya tingkat sensitivitas yang berbeda-beda, Pak. Ya kadang sebenarnya kayak indigo gitu kadang masih gue ragukan. Oke, untuk indigo tuh ya. Iya, kayak orang-orang bisa ngeliat gitu. Berarti lu meremehkan Philo Sebastian gitu. Gak meremehkan sih, lebih ke apa iya benar gitu. Jurnal Risa gitu lu apa iya benar? Gue kadang ya, gitu. Ya lu meragukan mereka. Apa iya benar? Sarah Wijayanto. Apa iya benar? Ini surat terbuka untuk Philo Sebastian, Risa Saraswati dan Sarah Wijayanto ya, teman saya gak percaya. Gue pulang ya. Ini surat terbuka untuk kalian, tolong disadarkan. Enggak, iya kadang karena kan gue sempet mungkin apa ya? Gue sempet ini kalau dari segi agama kali ya. Oke. Gue sempat nonton ceramah gitu, atau gue sempat dengar dari mana katanya setan tuh untuk menampakin ke kita tuh kan perlu energi yang lebih gede. Iya. Yeah. Energi yang gede banget. Iya. Yeah.
Dan orang biasa kayak gitu tuh sebenarnya nggak bisa ngeliat mereka. Oke. Kayak apa ya waktu itu gue pokoknya ada yang bilang gitu kayak misalnya lu sesakti apa sih untuk bisa ngeliat, lu sesakti apa gitu. Lu orang-orang yang bisa ngeliat setan tuh biasanya orang-orang yang emang imannya tuh apa ya, ilmunya tuh juga tinggi gitu. Tapi gimana kalau Tahu. misalkan justru yang semakin lemah imannya yang semakin gampang melihat mereka? Nah itu kan Bisa juga kan? makanya kan gue masih ragu, gue masih belum tahu kan teorinya bener atau enggak. Soalnya Gue juga tidak memperdalaminya, males juga kan. Gue percaya kalau misalnya memang setan butuh energi yang besar untuk menampakkan wujud mereka. Tapi mereka mengumpulkan energi mereka lewat rasa takut. bukan. Itu bodoh banget. Enggak, itu bodoh banget lagi anjing. Lewat ini energi alam. Energi alam. Cakra ya. Semua yang sistemnya kayak cakra. Cakra Kan. Jadi mereka ngumpulin lewat energi alam yang alamiah gitu kan. Kayak contoh kenapa banyak setan di pohon, karena pohon itu mengalami fotosintesis. Jadi mereka menyerap energi itu. Enggak, itu SpongeBob anjing. Fotosintesis. Nah, jadi mereka tuh menyerap energi itu. Dan juga kenapa di rumah-rumah bisa ada setan segala macam. Itu memang mereka nyerapnya lewat energi kayak listrik gitu-gitu. Energi-energi seperti itu yang mereka serap dan membuat mereka kuat gitu energinya. Mengumpulkan energi lah gitu. Kalau di rumah kosong? Rumah kosong jadi gini, mereka menyerapnya di pohon depan. Mereka tinggalnya di situ. Kenapa? Karena di situ gelap, lembab segala macam. Mereka suka dengan hal-hal yang kayak gitu. Nah, kan tadi kita udah ngomongin pengalaman kita kan. Yang mana pengalaman kita sebenarnya masih bisa kita kupas tuntas ke belakang. Kita masih bisa kupas tuntas nanti lah ya. Semua kita ngomonginnya aja untuk lebih jelas dan banyaknya lagi. Selanjutnya akan ada beberapa pengalaman yang akan dibacakan oleh saudara Juple. Saudari anjing. Ada 2 sebenarnya. Ada 2. Dari siapa namanya? Sebutin ya. Sebutin aja, gak apa-apa. Dari hari ini Winda _ Rini. Teman gue nih Winda. Oh, Winda. Panggilannya Winda. Oke, Rini. Winda. Gue punya Rini. Lucu. Rinisha. Sholat tahajud malah diketawain Kunti deket bener depan kamar. Lu bayangin sih, lu tuh bangun niatnya mau sholat ya, tapi malah digangguin gitu. Itu mantep sih Nyet. Maksud gue gini, ini memang gue takutnya malah jadinya kayak yang di film apa tuh? Makmum. Film pendeknya ya, jangan film panjangnya. Iya. Ngeri banget. Karena gini, sebenarnya kalau menurut gue memang ketika lo mau melakukan tahajud sudah pasti akan ada gangguan-gangguan yang seperti itu. Karena sholat tahajud pun memang sebuah sholat yang cukup powerful lah ya, bisa dibilang. Karena kan orang kan selalu bilang kayak sholat di sepertiga malam, sepertiga malam gitu kan. Jadi kita bisa asumsikan bahwa sholat tahajud ini memang sholat yang powerful banget gitu. Apalagi di tengah malam lo harus tidur dulu, terus lo harus tidur bangun di tengah-tengah itu kan sulit banget ya. Sebelum subuh gitu bangun terus sholat tahajud segala macam. Nah, jadi sudah memang sewajarnya ada yang namanya tantangan seperti itu, godaan-godaan dari mereka. Teman-teman gue juga waktu pas di pesantren dulu tuh lumayan banyak mengalami hal kayak gitu. Kayak misalkan mereka lagi sholat sendiri gitu, tiba-tiba ada yang ngikut di belakang, tapi pas selesai nggak ada orang gitu. Itu ketika tahajud tuh. Iya. Itu ngeri banget sih. Jadi kayak tiba-tiba punya makmum gitu. Iya. Itu emang ngeri banget. Yang kedua ya dari Gabriele.ra. Oke. Gaby. Namanya Jasmine sebenarnya. Babi. Kenapa nama lo Jasmine, nama IG lo Gaby sih? Gabriel. So gue manggilnya Jasmine, gue kenalnya dia namanya Jasmine. Nama depannya Siti. Mungkin. Siti Jasmine. Jelas banget anjing. Hampir semua lukisan gue ada orangnya. Oh, dia pelukis? Iya. Oh wow. Dia keren. Dia pelukis. Wow. Gue gak tau, mungkin dia masih kuliah kali ya. Oh, anak IKJ? Enggak, bukan. Ya. Gue aja sebenarnya kenal sama dia lumayan lama, tapi gue gak tahu dia orang mana. Gue gak tahu di kuliah apa. Terus pokoknya gini, hampir semua lukisan gue ada orangnya, dalam tanda kutip tuh ya orangnya. Oke. Tanpa gue sadarin, bayangin lu lagi lukis tapi ditemenin dia. Lagi lukis tapi ditemenin si orang-orang yang ada di dalam lukisan. Gini. Sebenarnya gue butuh kesimpulan lebih jelas di dalam lukisan lo ini ya siapa? Jasmine. Oke, Gaby. Di dalam lukisan lo ini lo tahu dari mana ada orangnya? Itu yang pertama kan. Karena kita butuh kejelasan cerita ya. Ini udah ditanya kejelasannya lo gak bales soalnya ya. Mohon maaf. Gue udah DM. Ya, lo gak bales gitu. Cuman dia jawabnya gini.
Ini buat podcast ya, hahaha. Iya emang Bentar buat ya, gue podcast. lagi jogging anjing. Iya, Itu jam 7 sampai sekarang belum dibalas. Bagus. Kamu Gebi, kamu bagus, jogging, sehat gitu kan. Cuman jangan lupa balas ya lain kali. Rezeki di tanganmu kawan. Mungkin untuk episode kedepannya akan kita bahas lebih Iya lanjut kan ya, kita bahas. ceritanya. Kita nunggu balasan Kita dari nunggu balasan Gebi dia gitu. dulu ya, nanti kita keep ceritanya. Tapi Tapi menurut gua lumayan nyeremin sih. Bayangan lu ngelukis gitu terus tiba-tiba orang yang lu lukis tuh ternyata ada gitu. bukan begitu kalau menurut Oh ini gua. itu gimana gue gak Kalau tahu. bukan begitu. Oh, gitu, bukan Gini. Gimana? Jadi dia melukis sesuatu dan di dalamnya itu ada isinya. Karena sebenarnya bukan kodamnya. Bukan kodam. Kodam itu kan kayak sesuatu yang ngikut ke kita gitu kan. Oke. Jadi kita punya power dari mereka. Ada sosok perlindungan lah ya dari mereka. Bisa gitu ngeluarin api gitu. Enggak Oke. gitu sistemnya. Enggak tahu sih, gue enggak pernah nyari tahu juga, bukan ilmunya. Ini sorry gue potong. Gue waktu itu pernah cek kodam. Pas keluar kodam gue ini laba-laba Sunda. Laba-laba Sunda tuh apa? Jadi gini, gue cek kodam juga. Gue dapat 2 Apa? air mineral Sama manusia biasa, orang normal. Gak enak gue punya banget. kodam ya. Iya, kodamnya aneh. Masa kodam gue orang normal? Apa bedanya sama gue? Karena gue nggak normal gitu maksudnya apa gimana sih? Mungkin. Benar. Gue butuh. Lanjut. Untuk lukisan itu memang memiliki isi sebenarnya. Karena Kayak pepatah ya. pepatah. Kosong adalah isi adalah kosong. Monyet anjing. Enggak, jadi gini, kalau misalkan lukisan itu, itu tuh sebentuk media wadah untuk mereka. Itu kalau misalkan lukisan sama kayak kaca juga media mereka keluar masuk. Gitu. Jadi ada beberapa media, termasuk salah satunya adalah lukisan dan juga foto. Foto itu media. Nah, yang jadi pertanyaan adalah yang dimaksud ada orang ini adalah orang yang seperti apa? Sosok yang tiba-tiba masuk ke dalam lukisan lu, atau memang penunggu rumah lu, atau memang tiba-tiba gambar lu kayak Chuck Zone, lukisan lu hidup gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Itu masih butuh kejelasan ya. Bener, karena emang kita tanyakan gue pada orang yang bersangkutan. punya pengalaman serupa sama foto. Jadi kalau ini kan lukisan. Itu untuk besok aja. Untuk episode selanjutnya. Nanggung lah. Nanggung. Satu topik. Lanjut. Satu ya terakhir nih teman-teman ya, singkat aja. Jadi dulu gue pernah nginep di rumah gue yang di Setu. Lu tau rumah gue yang Setu kan? Ya, tahu. Ikut kan waktu itu? Iya. Nah, jadi temen gue di SMK pada nginep di rumah. Pas jam 11, jam 12. Gue tuh rencana mau masak mie tadinya. Terus karena gak ada ya udahlah gue beralih ke bikin kopi. Ngurang rebus air segala macem. Tiba-tiba temen gue nih nyeletuk. Itu lukisan lo emang kayak gitu kan? Emang lukisannya gambar apa? Lukisan itu ada, bukan lukisan sebenarnya foto, tapi kita foto di studio gitu. Berarti ini jatuhnya foto keluarga nih? Bokap gue sama nyokap gue. Ya bokap lu yang udah gak ada kan? Iya. Okay. Nice info bro anjing. Maksudnya siapa tahu kan lu ternyata punya bokap tiri kan gue gak tahu. Kalau kaya gak apa-apa. Betul. Iya, gue juga setuju. Nah jadi itu foto keluarga bertiga. Terus temen gue kayak kaget gitu ngeliatnya emang lukisannya kayak gitu. Terus gue kayak iya emang kayak gitu, emang mau gimana lagi lukisannya gitu kan. Kenapa dia ngomongnya lukisan padahal itu sebenarnya foto? Karena emang coraknya tuh kayak lukisan. Oke, I see. Coraknya. I see. Nah jadi temen gue nih ngomong gitu kan. Terus gue kayak emang kayak gitu. Emang mau gimana lagi gitu loh. Terus coba dulu lihat dulu sini, lihat dulu. Terus gue bangun kan, apaan sih? Temen gue namanya Tito kan. Apaan sih Tok? Gue bilang gitu kan. Terus pas gue lihat itu jadi foto muka gue sama muka bokap gue itu gelap. Ya kan? Gelapnya tuh? Karena kan ruangannya lampunya dimatiin. Oke. Nah, ada ventilasi itu nyorot lampu ke muka nyokap gue. Ya kan? Okay. Tapi di situ bukan muka nyokap gue, Nyet. Muka siapa? Gue nggak tahu, gue nggak kenal, dan itu beda banget dan serem banget mukanya. Kayak ini tuh rada lama-lama mangap gitu mulutnya. Lama-lama mangap. Terus si ini tuh makin lama makin hitam ininya. Oke. Makin lama makin hitam. Nah terus gue kayak, oh iya anjing gak kayak gitu. Gue langsung kabur anjing. Gue tuh berenam. Tadi kita emang keluar rumah semua itu? Enggak, kita niatnya mau tidur di depan TV kan. Depan TV, which is tempat si foto itu? Enggak, foto itu ada di ruangan satu lagi. Di ruang tamu. Jadi ini ruang tamu, sini ruang TV. Oke. Ya kan? Nah dari ruang tamu bisa ngeliat nih. Berarti kayak ngebelakangin gitu? Iya, di belakang ruang TV. Oke. Di belakang. Nah pas itu gue langsung nyuruh anak-anak semua masuk dalam kamar anjing. Takut bangsat.
Kalau menurut gue itu sebuah pilihan yang bodoh ya. Karena menurut gue mendingan kabur keluar loh. Ya enggak dong, kalau misalkan keluar mau lari kemana anjing? Ya lari aja kan luar luas. Berisik anjing, tetangga kasihan. Ya gak apa-apa. Biar makin berisik makin ramai, setannya kan makin ciut anjing rame gitu. Enggak sih, di Kodam gak kayak gitu setan. Kodam. Kalau di perumahan gue. Oke. Iya, soalnya kuntilanaknya lari teriak dari belakang ke depan, terbang. Itu tahun 2000-an. Enggak salah deh gue. Dan semua tetangga lu tuh itu dengar satu kompleks semua. Dengar satu kompleks. Itu di Kodam. Tapi kalau yang ini kan kejadian. Kalau yang ini Kodam kan. cuman kan pertama gue mikirnya kalau lari keluar berisik dan gue gak enak sama tetangga dong. Kita pasti kena teguran kan karena berisik segala macam. Emang gak bisa lari tanpa suara gitu. Kan pasti mau buka pagar kunang. Enggak gitu anjing konsepnya. Jadi kita semua lari ke kamar, gue langsung ya udah akhirnya kita semua tidur di kamar sampai besok. Kamar lu gede? Cukup. Tumpuk-tumpukan berarti dong? Enggak, cukup besar, cukup untuk 6 orang. Udah tuh gue langsung kayak anjing ini enggak sehat anjing. Tapi emang di rumah itu tuh enggak ada orang lain selain lu? Enggak ada. Emang itu kan semua pada di rumah yang Kodam. Jadi rumah di situ tuh emang gue pakai buat kalau nginep sama bocah. Ya kan? Nah, di situ juga posisinya Demon tahu tuh kejadian itu. Si sound design kita. Nah, itu dia ada di situ juga. Makanya kita langsung lari ke kamar. Gue enggak pernah sih. Gue enggak pernah ngalamin kejadian yang soal foto dan lukisan ini karena gak relate sama gue. Karena di rumah gue tuh jarang banget ada foto sebenarnya. Jadi dan gak pernah, ya alhamdulillah gak pernah ngerasainnya, jadi ya bagus lah. Kalau misalkan akan emang seserem itu ya. Soalnya emang ya mereka bisa masuk gitu sih. Meninggalin. Kalau yang gue tahu kan emang lu dari lukisan gitu, patung ya. banget tuh. Patung. Terus paling kayak kalau mustika tuh modelan keris, batu cincin, ya kan mustika. Enggak, itu Itachi gak sih? Iya, gue tahu lagi. Cincin Itachi anjing. Gue anggota Katsuki. Nah, tapi menurut gue udahlah cukup sampai situ aja cerita horor kali ini ya. Iya kali ya. Udah panjang banget ini. Gue takut. Iya. Merinding anjing. So kita nih syuting jam 12 sekarang. Di callback ya. Iya. Sekarang ini udah mau jam 2 pagi ya teman-teman. Anjing. Tadi kita udah ngalamin lampu mati-mati kita tadi kan. Matiin lampunya lagi dah. Gue mau serem-sereman lagi kayak tadi. Nah. Oh my god. Nyalain lagi asu. Mati listrik nih kayak anjing. Nyalain lagi. Nah. Ini kaget beneran gua. Woi. Ini kaget beneran gua, Bang. Jadi kayaknya udah terlalu panjang video ini. Betul. Udah terlalu banyak juga cerita yang kita ceritain. Tapi sebenarnya masih banyak cerita-cerita lain. Dan mungkin di episode untuk cerita horor. Gue masih belum nemu lagi. Iya, belum nemu nih. Untuk judul yang bagus. Sementara PNS lah. Ya. Sementara PNS, Pergibahan Negeri Setan. Untuk PNS kedepannya mungkin akan kita lanjut lagi cerita dari si Jasmine. Ya. Lukisannya dia kita akan jelasin lebih detail lagi. Betul. Kita akan tanya sangat detail lagi dia. Dan juga untuk pembahasan selanjutnya kita bakal sedikit-sedikit membahas soal mitos-mitos. Iya, untuk PNS. Iya, PNS kedepannya kita akan membahas soal permitosan teman-teman. Betul. Tapi kalau untuk minggu depan kira-kira kita bahas apa? Kita kayaknya bakal bahas belum tahu sesuatu yang terkait dengan audiovisual. Contoh game-game dan juga film yang saat ini kan lagi marak, film Indonesia gitu-gitu tuh kita bakal bahas itu tuh. Ya udah kayak segini aja untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih udah menonton video ini. Terima kasih sudah men-subscribe juga channel ini. Betul. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Betul. Jangan lupa tonton juga video-video sebelumnya. Betul. Yang ya semoga seru ya. Betul. Semoga kalian menganggapnya seru. Betul. Kayak anjing di podcast lama banget ngomongin apa sih gitu. Iya betul. Tapi gak apa-apa. Semoga kalian terhibur. Kita berbagi pengalaman. Karena setan juga keluhan masyarakat. Betul. Setan karena juga banyak yang mengeluh pada kita. Diganggu oleh setan. Diganggu sama ke kita. Dia gak ada tadi. Cuma doang. Ya udah segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di PPKM selanjutnya.